pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin tadi? Oke, Oma, yuk berdoa. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa. Ya Tuhan, tambahkanlah bagi kami pengetahuan, kemudahan, pemahaman, dan jadikan hati ini menyenangkan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita pembelajaran tentang tata cara dalam membuat kesepakatan dalam penyusunan aturan. Sebelumnya, mudah-mudahan di sini mau membagikan. Oke, di sini anak-anak tahu nggak aturan itu apa? Tahu nggak aturan itu apa? Apa? Ya benar. Ada lagi? Aturan itu apa? Ada yang tahu? Apa? Aturan adalah pedoman bersama yang mengatur bagaimana kita bersikap agar kita bersikap aturan. Ya, benar. Aturan adalah pedoman bersama yang mengatur bagaimana kita harus bersikap atau berita berdasarkan aturan. Aturan itu ada 3, ada di rumah, di sekolahan, sama di masyarakat. Contohnya aturan di rumah apa aja, Nana? Apa? Apa? Terus apa lagi? Oke, di sini sudah ada contoh aturan. Ibu minta Ayun yang membacakan contoh aturan yang di rumah. Aturan yang di rumah contohnya adalah aturan jam tidur, merapikan tempat tidur, dan membantu orang tua. Oke, contohnya yang di sekolah, Omar. Sekolah aturan masuk kelas tepat waktu, antri selama menjelang. Contohnya yang di masyarakat. Silakan, Mak. Oke. Di masyarakat, aturan lalu lintas, menjaga kebersihan, dan saling menghormati. Ya, benar, berarti aturan itu kesepakatan yang contohnya itu ada di rumah, terus di sekolah sama di masyarakat ya. Mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah itu bisa dari kita tahu dulu masalahnya. Terus kalau sudah tahu masalahnya, kita tahu mencegah masalahnya, terus menyelesaikan masalahnya biar masalahnya cepat selesai. Nah, di sini ada beberapa mengidentifikasi masalah bersama. Yang pertama itu, masalah adalah hal yang tidak diinginkan dan perlu diselesaikan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah berarti mengenali permasalahan yang sering terjadi di sekitar kita. Yang ketiga, dengan mengetahui masalah, kita bisa menemukan aturan yang tepat untuk mencegah atau menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini ada musyawarah penyusun aturan. Bu Nabila minta yang bacakan ya. Nah, di sini kan ada aturan ya, jadi di dalam aturan itu juga ada yang namanya sanksi. Nah, sanksi itu adalah konsekuensi atau akibat yang diterima jika melanggar aturan. Jadi kita kalau misalkan melanggar aturan itu kita dapat sanksi. Terus selanjutnya sanksi itu sifatnya itu pendidik. Tujuan sanksinya itu mengingatkan, melatih disiplin dan mencegah pelanggaran berulang. Contoh sanksi sederhana. Contohnya teman yang melanggar aturan diberi teguran, misalkan di sekolahan
di dalam kelas, terus habis itu ditegur sama gurunya. Nah itu termasuk melanggar aturan ya, dan itu dapat sanksi. Selanjutnya, nah di sini ada menetapkan aturan bersama. Di sini ada 4 aturannya. Yang pertama itu aturan yang sudah disepakati dalam rapat ditetapkan untuk dilaksanakan untuk semua orang. Misalkan di dalam kelas itu ada aturannya, misalkan dapat jatah tiket, nah itu harus dilaksanakan. Itu kan sudah kewajiban termasuk kayak aturannya. Terus yang kedua, aturan bisa berbentuk tulisan, gambar, atau poster yang ditempel di kelas. Yang ketiga, aturan tidak boleh hanya berlaku untuk sebagai orang, tetapi untuk semua anggota kelas. Yang terakhir, semua peserta didik wajib menaati aturan tanpa kecuali. Nah, manfaat menaati peraturan itu ada 5. Yang pertama itu membiasakan hidup tertib, teratur, dan disiplin. Yang kedua, menumbuhkan rasa aman dan nyaman dalam beraktivitas. Yang ketiga, melatih tanggung jawab terhadap diri sendiri dan kelompok. Yang keempat, membuat hubungan antar teman lebih harmonis karena semua merasa dihargai. Yang kelima, menjadi wadah sekolah dan masyarakat yang baik karena terbiasa mematuhi aturan. Oke, anak-anak udah tahu nggak contoh aturan kelas itu apa aja? Udah tahu? Contoh aturan di dalam kelas? Apa? Ya, benar. Terus apa lagi? Ya, lagi? Ya, benar. Jawaban benar benar semua. Di sini ada beberapa contoh ya. Datang ke sekolah itu tepat waktu, berdoa dan sudah melakukan pembelajaran, mengangkat tangan sebelum berbicara, mendengarkan guru atau teman yang sedang berbicara. Selanjutnya, di sini anak-anak sudah paham belum tentang tata cara aturan? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau gitu, kita stretching dulu biar lebih semangat. Yuk, stretching dulu. Kalau pakai baju sama loyo. Yuk, stretching dulu. Berdiri. Ada yang tahu terus semangat nggak? Udah pernah belum sama semangat? Udah belum? Udah ada yang tahu nggak stretching yang terus semangat? Ya, yuk kita bareng-bareng kalau udah hafal. Yuk. Terus semangat. 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 Udah kompak. Lagi. Harus semangat. Yuk. Satu kali lagi yuk. Tepuk semangat. 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 Oke. Bu Nabila mau membagi. Sekarang silakan duduk. Bu Nabila mau membagi kelompok. Jadi 3 kelompok. Kelompok 1. Ini kelompok 1 ya. Punya Omar. Terus punya Kirana sampai punya Go kelompok 2. Berapa sama Ayoni? Terus kelompok 1, kelompok 2. 1 ini Tia, Omar, Saka sama Ayah kelompok 1. Kelompok 2 Kirana, Ayoni, Go sama Aska. Kelompok berarti 4 kelompok aja berarti. Ya. Berarti ya sisanya 3. Berarti Raihan, Isya sama Ayo bertiga, terus Dida, Kinanti sama Elo. Oke. Yuk. Sudah anak? Oke. Kalau sudah selesai, Nabila mau minta salah satu kelompok buat donasi hasil kerjaannya. Enggak semuanya nanti. Minta kelompoknya Ayo. Yuk dimakan dulu. Selamat pagi teman-teman. Saya mau presentasi lembaga kerja peserta didik. Pertanyaan, saya akan mempresentasikan jawaban bebas dari pertanyaan yang diberi dari Bu Nabila. Nomor 1, sebutkan 2 contoh aturan sederhana yang ada di rumah atau di sekolah. Kita menjawab nomor 1, rumah adalah merapikan tempat tidur. Terus yang sekolah adalah aturan masuk kelas tepat waktu. Pertanyaan kedua, mengapa aturan diperlukan di rumah maupun sekolah? Tuliskan atau gambarlah aturan yang bisa menjadi solusi untuk masalah tersebut.
kami menjawab, rumah membiasakan hidup tertib, teratur, dan disiplin. Sekolah melatih tanggung jawab terhadap diri sendiri dan kelompok. Nomor 3, segala yang terjadi ribut saat guru menjelaskan. Tuliskan sebuah aturan yang sudah dibuat agar kelas lebih tenang. Memperhatikan dan mendengarkan saat guru menjelaskan. Nomor 4. Apa yang akan terjadi jika semua orang di rumah atau sekolah tidak menaati aturan? Orang yang melanggar aturan diberi sanksi, dalam kurung contoh teguran. Tuliskan 3 aturan yang menurut kelompok terpenting dibuat agar kelas menjadi tertib dan nyaman. A. Aturan masuk kelas tepat waktu. B. Antri. Oh ya. 5. Menurutmu aturan seperti apa yang paling adil untuk semua teman? Berikan alasanmu. Berteman tanpa mengejek dan membela-bela berbeda-bedakan antar teman. Tuliskan 3 aturan yang menurut kelompokmu penting dibuat agar kelas memiliki tugas dan baik. A. Aturan masuk kelas tepat waktu. B. Antri saat menjelaskan. C. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bermain kuis. Bermain kuis kelompok ya. Jadi nanti yang menjawab rebutan, misalkan gunakan tadi 1, 2, 3. Masing-masing yang bisa jawab. Oke, kelompoknya kelompok aja. Oke. Sudah paham? Sudah paham? Oke, kita mulai ya. Start. 1, 2, 3. Ya, ayo. Aturan dibuat agar semua orang hidup tertib dan nyaman. Benar, jawabannya. Terus yang kedua. Belum. 1, 2, 3. Punya 3 dulu. 3. Biar kamu alasan sama. Jadi teratur. Ya, masalah ya. Benar. Oke, selanjutnya. Satu, dua, tiga. Ya. Antri masuk kelas. Bentar ya, ini rebutan nggak? Rebutan dari itu. Iya. Rebutan dari itu. Ayo dulu kalau ada. Yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi masalah. Benar masalah. Sekarang hitung aja biar dapat bingung. 1, 2, 3. Lihat di mana? Apa? Oke, kita lihat ya. Benar. 1, 2, 3. Ayo Raihan. Apa? Untuk mencapai kesepakatan. Tadi bertanya ya, benar masalah. Satu, dua, tiga. Aska. Apa? Ditertawakan. Satu, dua, tiga. Apa? Nah, selanjutnya 1, 2, 3. Nyambung. Semua orang menaati aturan. Apa Ibu? Semua orang menaati aturan. Benar.
Satu, dua, belum. Tiga. Kelompoknya punya mereka. Apa? Oke, selanjutnya satu, dua, tiga. Di sini ada 5 soal. Yang nomor 1 sama nomor 2 itu jawabannya disilang. Terus yang nomor 3 sampai nomor 5 itu selesai. Sudah paham ada yang ditanyakan? Ada waktu. 5 menit cukup nggak?